Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak? Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa berdiskusi pagi ini bersama kami terkait upaya peningkatan hasil rapor mutu sekolah kita yang rendah dalam bidang literasi dan numerasi. Bagaimana caranya melatih dan mengembangkannya? Mungkin dalam hal ini akan coba untuk disampaikan oleh Bu Riyamah. Silakan Bu Riyamah. Baik, terima kasih Bu Iduri dan terima kasih Bapak untuk melatih dan mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi murid. Sebenarnya di dalam selama ini kita sudah melaksanakan yang namanya program literasi, yaitu yang mana literasi yang sudah kita jalankan adalah yaitu literasi 15 menit sebelum PBM setiap harinya Pak. Kemudian nanti pada 1 bulan sekali itu ada penyampaian hasil literasi anak yang sudah membaca 1 buku. Kemudian itu dilaksanakannya di lapangan dan didengarkan oleh seluruh siswa. Kemudian nanti dari hasil penyampaian itu siswa akan memberikan tanggapan kepada murid yang sudah menyampaikan hasil literasinya. Kemudian berdasarkan hasil pembelajaran selama di CGP yang terakhir ini adalah bahwa program ataupun kegiatan yang kita laksanakan di di sekolah itu harus dapat melatih kepemimpinan murid. Jadi di sini di literasi numerasi ini kami berencana pelaksanaan literasi numerasi ini akan melatih kepemimpinan murid dengan melibatkan murid di dalam tim literasinya nanti Pak. Seperti apa sih pelaksanaannya? Iya, baik Bapak, izinkan saya untuk menjawabnya. Tadi saya sudah berdiskusi dan berbincang dengan Bu Riyamah terkait untuk merancang hal-hal yang bisa dilakukan untuk melatih kepemimpinan murid. Yang pertama yaitu melalui keterlibatan anak dalam kepengurusan program literasi ini Pak. Kami berencana untuk membentuk tim literasi kelas yang beranggotakan itu murid-murid kita. Ada ketua, ada sekretaris, dan koordinator mading rencananya Pak. Ketua itu Pak nanti akan bertugas untuk memantau keterlaksanaan program literasi untuk setiap harinya. Kemudian sekretaris nanti akan bertugas untuk membantu tim literasi merekap jurnal hasil literasi siswa, dan selanjutnya untuk koordinator mading itu Pak nanti akan bertugas menyeleksi hasil-hasil literasi siswa yang dianggap bagus dan layak untuk dipublikasikan ke mading. Itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman yang lain seperti itu Pak. Mungkin bisa ditambahin oleh Bu Riyamah terkait program numerasinya Bu Riyamah. Baik Pak, terkait program numerasi kami juga sudah berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Bu Iduri bahwa numerasi juga kita tahu di rapor pendidikan juga masih rendah ya Pak. Nah, di sini kami berencana bahwa setiap 2 minggu sekali nanti itu untuk awal-awal guru akan atau tim literasi akan memberikan materi yang berkaitan dengan numerasi. Nah, nanti itu selanjutnya itu akan murid sendiri yang mencari materi yang berhubungan dengan numerasi untuk sebagai bahan untuk melatih kemampuan numerasinya. Kemudian di sini juga kami nanti akan berkoordinasi dengan kurikulum agar di dalam setiap kegiatan pembelajaran Bapak Ibu gurunya nanti itu memasukkan atau mencantumkan materi, bisa juga materi ataupun soal-soal berbasis numerasi untuk melatih kemampuan numerasinya Pak. Oke. Pak, nambahin sedikit Pak sebelum ditutup. Kemarin kan kita juga sudah melaksanakan IHT tuh Pak, jadi kita udah dapat pencerahan ilmu lah terkait implementasi numerasi ini, bahwa sebenarnya numerasi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh guru-guru eksak Pak,
ternyata semua mapel itu bisa menerapkan numerasi dalam proses PBM-nya di kelas seperti itu. Jadi itu yang akan kami coba upayakan untuk membiasakan anak-anak terbiasa dengan soal-soal numerasi dalam setiap bidang studi. Demikian Pak. Oke, Baik, ini juga Pak, ada Ya, Pak gimana? tambahan sedikit lagi bahwa untuk nanti di kegiatan literasi numerasi ini tim itu akan terlibat, itu bukan hanya tim literasi saja tapi nanti akan melibatkan wali kelas untuk pelaksanaan daripada literasi numerasi ini Pak. Itu saja. Oke, dari perbincangan tadi saya harapkan ibu-ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru. Jangan lupa semangat, bekerja keras, semangat dan semangat. Baik Pak, Insya terima Allah, Pak. kasih. Baik. Terima Berarti kasih di sini supportnya. Pak, Bapak setuju ya Pak dengan program rencana program Saya itu? setuju sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak untuk waktu pada pagi hari ini. Ya, sama-sama. Oke, kita tutup ya Pak pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan duduk bersama di sini dalam rangka yaitu berdiskusi terkait program literasi yang sudah kita jalankan selama ini, dan juga ini berkaitan dengan tindak lanjut dari upaya perbaikan kita untuk meningkatkan nilai rapor mutu, terkhususnya nilai rapor mutu kita yang rendah yang perlu diperbaiki yaitu di bidang literasi dan numerasi. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja tidak memperpanjang mukadimah, mungkin untuk sebagai pengantar awal ya dalam hal ini saya mohonkan kepada Ibu Riyama untuk membuka diskusi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Riyama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bu. Baik, langsung saja di sini sudah disampaikan juga oleh Bu Duri tadi bahwa kita di sini diskusi akan berkaitan dengan keterlaksanaan atau kegiatan literasi numerasi yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Di sini ada beberapa hal nantinya yang akan kami tanyakan berkaitan dengan literasi numerasi ini, bagaimana keterlaksanaannya selama ini. Di sini kami sudah diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan juga sudah ada diskusi juga dengan beberapa perwakilan siswa berkaitan dengan literasi ini. Dan di situ kami dapat menyimpulkan bahwa kepala sekolah juga memberikan dukungan yang sangat baik kepada kita untuk terus melaksanakan kegiatan literasi numerasi ini. Kemudian dari diskusi dengan siswa itu menghasilkan bahwa ada beberapa kendala nanti yang mereka alami selama ini, dan juga mereka sudah memberikan beberapa solusi juga nantinya yang akan mereka laksanakan. Namun sebelumnya di sini kita diskusi dulu terlebih dahulu bagaimana keterlaksanaan literasi numerasi yang sudah kita laksanakan selama ini. Apakah menurut Bapak Ibu sudahkah kegiatan literasi numerasi yang kita laksanakan ini mampu meningkatkan atau melatih keterampilan murid kita berkaitan dengan literasi numerasi? Mungkin dari Bapak Ibu yang memberikan tanggapan.
Baik, saya coba menjawab, Bu. Nah, kalau dilihat dari rapor pendidikan kita yang baru-baru ini keluar, memang saya lihat kemampuan literasi murid itu sudah mengalami peningkatan, jadi sudah dalam kondisi baik. Kalau sebelumnya di rapor pendidikan itu yang kita lihat adalah dia warna kuning dan merah. Sekarang ini yang kuning sudah menjadi hijau, yang merah sudah menjadi kuning. Dan di persentasenya dia ada kenaikan. Berarti pemahaman murid terhadap teks, sastra dan informasi itu mengalami kenaikan. Karena kita juga sudah melakukan kegiatan tersebut di seminggu sekali, kegiatan literasi bersama, di mana hasil dari literasi yang mereka baca, mereka sudah mampu memberikan kesimpulan atas hasil yang sudah mereka baca. Jadi mereka berbagi pengalaman, mereka berbagi hasil bacaan tersebut kepada teman-temannya, yang mungkin teman-temannya mungkin tidak punya buku atau bacaan yang sama dengannya. Jadi kemampuannya mereka itu saat ini sudah mengalami peningkatan. Jadi kalau di numerasi yang selama ini mungkin merah, kita juga sudah masuk ke kategori sedang. Tapi tetap juga persentasenya juga sudah naik. Berarti kemampuan mereka untuk berliterasi sudah mengalami peningkatan. Jadi mungkin nanti di ANBK, di kemampuan gurunya juga, kompetensi guru yang kita sudah lakukan dengan IHT untuk mereka dengan IHT yang kita adakan itu semakin membaik dengan dan menambah wawasan siswa dan masing-masing. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bu Wika. Benar sekali ya bahwa di sini dari kegiatan literasi yang kita laksanakan selama ini sudah memberikan kontribusi yang cukup baik untuk rapor mutu sekolah kita, dan mungkin juga sudah memberikan kontribusi yang baik untuk murid-murid kita berhubungan dengan literasi. Namun di sini saya tadi menangkap dari hasil dari tanggapan dari Bu Ika, sudah cukup baik berarti literasi yang kita laksanakan di sekolah kita ya. Nah, selain itu namun kan berdasarkan dari hasil diskusi dengan siswa ada beberapa kendala. Nah, menurut dari pemantauan dari Bapak Ibu selama kegiatan literasi dan numerasi kita laksanakan di sekolah ini, apakah selain berjalan sudah ada peningkatan, apakah kendala-kendala yang Bapak Ibu pantau selama kegiatan literasi ini berlangsung? Mungkin Bu Lerlin boleh menanggapi. Jadi selama ini kalau saya perhatikan untuk kegiatan literasi memang kesadaran dari anak masih sedikit, masih rendah. Kemudian ditambah dengan kadang anak yang ada yang tidak punya buku bacaan. Tapi saya juga bingung, kadang dia nulis itu dari mana, penyimpanan itu dari mana. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau untuk buku-buku yang mereka baca itu kadang ada yang dari HP. Nah, padahal kita kan meminta mereka agar membaca satu buku satu siswa satu buku. Tapi kadang ada setiap hari itu mungkin judul bukunya itu berubah. Jadi nggak konsisten ya? Jadi belum konsisten. Kemudian yang berikutnya lagi, saya pun kadang lupa untuk memberi penilaian. Iya, itu juga termasuk salah satu yang disampaikan oleh murid, iya, bahwa terkadang guru katanya lupa memberikan nilai, sehingga itu menyebabkan mereka kurang motivasi. Mungkin ada dari tanggapan Bapak Ibu yang lain berkaitan terlaksanaan? Sama sih Bu, kayak Bu Erlin. Kadang ya lupa untuk ngasih nilai gitu aja. Boleh Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Kan anak ini kendalanya di buku, ya kan, sekarang keterbatasan dia. Maka sekarang zaman juga udah canggih, apa tidak sebaiknya juga dari elektronik
yang bisa kita ajukan untuk bahan mereka untuk berliterasi. Berarti buku elektronik mungkin yang lebih Ya, kan banyak juga sih kayak kisah-kisah ataupun bacaan yang lain yang memotivasi melalui handphone gitu. Kadang-kadang kan kalau anak-anak sekarang untuk lihat buku setebal itu kurang menarik, tapi kalau dari handphone mereka masih asik dengan gadgetnya. karena memang juga yang dipegang anak sekarang bukan buku tapi di Gadget, handphone ya. Itu sih dari saya. Tapi kalau untuk dari handphone memang perlu pemantauan lebih. Iya, perlu Karena pemantauan. kita nggak tahu tiba-tiba dia buka handphone, kita pikir baca buku, ternyata main game. Iya itu sih kita harus lebih ini lagi peduli lagi sama anak, apa benar-benar dia membaca buku ataukah hanya untuk iseng-iseng aja, daripada nanti nggak ada penilaian dari guru untuk literasi. Boleh Bu Maisam, Silakan. silakan. Itu menurut pemantauan saya ada baiknya nih kita nih sebagai guru penilai, kalau kita udah membaca buku hasil literasi anak agak kita baca, dia kan banyak nih anak-anak yang buat literasinya itu agak nggak nyambung dia. Dan gitu ada lagi anak yang buat ambil di pendahuluan di bab 1, saya ulang buku literasinya, misalnya ulang apa-apanya nggak ada perubahan gitu kan, itu kan Copy paste. bukan rangkuman gitu kan, itu kan pendahuluan di buku itu langsung disalin ke dia. Gimana kalau kita buat, kita baca, kira-kira dia nggak nyambung, kita kasih penjelasan. Bisa jadi kan karena dia nggak mengerti, nggak paham bagaimana sih cara merangkum buku. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita coba untuk diskusikan dan cari solusi ini bersama? Pasti jelas ya. Baik, izinkan saya untuk menanggapi terkait dengan apa yang menjadi keluhan kita bersama dan apa yang Bapak Ibu sampaikan juga sepertinya sama dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita tentang program dari kegiatan literasi kita. Yang pertama tadi terkait apa yang disampaikan Erwin tentang sumber bacaan anak yang kadang-kadang anak kurang Variatif lah ya. kurang akses. Padahal kita punya program One Student One Book di awal kan, itu sudah kita sepakati bahwa setiap anak minimal harus memiliki satu buku satu siswa, dan ketika anak-anak sudah selesai membaca satu buku itu kita harapkan kita bisa rotasi, ya kan, rotasi dengan teman lainnya, jadi saling bertukar bacaan. Ada berapa, kurang lebih ada 200 lebih siswa kita, kalau setiap satu orang punya satu buku, harapannya mereka punya 200 lebih juga sumber bacaan. Seperti itu yang diharapkan kita sebenarnya, karena anak-anak kita memang sekarang sudah ya seperti yang disampaikan Bu Yuli tadi, zaman semakin berkembang, anak-anak sudah mulai menjauh dari buku, ya sukanya memang dari handphone. Tapi itu tadi adalah strategi kita atau upaya kita supaya anak-anak juga nggak lupa dengan buku, terbiasa dengan buku, cinta dengan buku. Itulah upaya kita tadi, minimal one student one book. Itulah yang kita perlu. Berarti apa namanya ya, upaya kita lagi gimana supaya untuk mendisiplinkan anak, benar-benar kita data lagi supaya anak-anak memang punya minimal satu buku satu siswa tadi. Itu rasanya udah berjalan belum ya Bapak Ibu? Apa anak-anak kita semuanya udah punya buku nggak? Kalau saya masih beberapa mungkin dari Kalau kelas 10-2 kemarin di awal sih saya sudah data, sudah hampir 100% mereka punya ini. Tapi memang belakangan ke arah sini kadang-kadang lupa membawa, ada yang harus bawa. bukunya juga Mungkin dimulai dari pojok baca. Baca ya, mungkin bisa Berarti lebih diperhatikan lagi produk bacanya. Sebenarnya tempat yang nyaman itu mereka Dari tempatnya ya kita perbaiki lagi. berhubungan dengan kondisi perpustakaan kita ini kan, Yang juga masih alih masih fungsi. mereka masih malas gitu. Kalau karena beralih fungsi ke kelas juga kan. Kalau kemarin waktu khusus perpus aja mereka sepertinya nyaman gitu. karena perpustakaan kita sempit, kemudian fasilitas kesediaan buku baca juga nggak memadai. Mungkin kalau buku elektronik kayak yang dibilang Yuli tadi, Itu pas dia mau kita masuk jadi, di depan dia pilih buku Tiap bacaan. Iya. bulan itu Iya, kita sebenarnya untuk literasi elektronik juga sudah literasi digital sudah dilaksanakan ya. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Cuman mungkin masih kurang maksimal ya. Yang model
usulnya mungkin ke depan yang di perpus nanti ada sistem barcode Iya, membaca iya, buku. ada juga mungkin di perpus ya kan. Tepat ya, supaya Iya. lebih menarik ya. Bisa di teras-teras apa mereka Iya, ini. mungkin sekalian sama kartu mahasiswa dia, nah, situ belakangnya barcode-nya. Jadi masuk ke perpus, ini ke beberapa keaktifan kan di situ bisa dilihat juga. Itu kan mungkin ke depannya kan, ke depannya. Oke, berarti untuk upaya ketersediaan bahan bacaan tadi coba kita minta tolong nanti disosialisasiin ke wali kelas untuk apa namanya kembali tentang program One Student One Book-nya tadi, kemudian pemanfaatan pojok baca supaya diaktifin lagi gitu ya Bapak Ibu solusinya. Selanjutnya terkait untuk penilaian, ya ini juga yang disampaikan ke anak-anak pada kami bahwa katanya masih ada beberapa guru yang kadang lupa untuk melakukan penilaian, yang mana itu kan harus dilakukan oleh guru jam pertama. Itu kadang membuat mereka karena kadang dinilai, kadang enggak, jadi mereka katanya tidak termotivasi gitu. Itu gimana kira-kira apa saran dari Bapak Ibu solusi yang bisa kita Kalau menurut saya ya Bu, untuk yang penilaian jangan difokuskan ke guru yang awal aja, tapi semua guru mulai dari sekarang untuk peduli lagi, punya tadi udah literasi, hanya mengingatkan tadi udah literasi nak, sudah dinilai kan sama gurunya. Nah jadi terpantau dianya dari awal kita masuk sampai akhir, terpantau anak itu ada literasi apa tidak. Jangan ke yang di pertama aja. Kadang kan yang pertama itu mungkin sibuk mau kegiatan yang lain atau padat kan. Nah jadi untuk guru-guru yang selanjutnya bolehlah mengingatkan. Oke, berarti Jadi boleh ikut menandatangani. Jangan ngerasa, iya aku jam kedua nggak mau menandatangani, jangan seperti itu. berarti Kita saling sama ya? bersama-sama gitu. Saya sering kok kalau nak udah literasi, udah Bu, tapi ibunya lupa tadi tantangannya, ibu boleh tanda tangan, boleh? Saya Tapi kan ini Bu, kayaknya seingat saya yang menilai kelas itu ada di barat saya kadang kalau sekelas saya ingat literasi nak, saya nggak harus bernilai yang bukan saya. karena hasil rapat kita karena ada tim penilai ya, Tim penilai di akhir. itu tidak penilaian ada loh tanda tangan bahwasannya udah dilihat, itu harus ada tanda tangan aja gitu loh, biar anak itu lebih Dihargai. Ada pembicaraan lagi tentang semua guru-guru yang tidak sosialisasi. pokoknya jangan, saran saya jangan guru jam pertama aja, Adalah guru tapi berikutnya semua diingetin. saling mengingatkan gitu. Nah nggak semuanya sibuk, nggak semuanya padat kan, jadi bisa untuk menandatangani. Jangan merasa terbebani, oh saya kan nggak jam pertama, jadi tidak boleh. jadi tidak ada cerita bahwa literasi anak itu terabaikan gitu, Iya, kan? jadi tidak terputus dianya di jam pertama udah nggak diingatkan, yaudah sampai gini besok lagi baru ada lagi. Jadi literasi kita tuh memang dipantau sampai pulang gitu, ada nggak literasi. Jadi kan anak lama-lama Nggak merasa yang peduli itu aja, jadi anak kan kalau sama ibu ini lenggang nih. iya, jadi semuanya. Oke, ada masukan yang lain? Ibu? Pas ya, oke baik. Ini kita akan melaksanakan, akan kita coba diskusikan berkaitan seperti dari tanggapan dari penilai tadi, bahwa untuk yang memberikan taraf atau penilaian di jam pertama itu tidak harus selalu di jam pertama. Pokoknya kita semua guru yang masuknya pada hari itu berkolaborasi dan bertanggung jawab untuk memberikan penilaian atau taraf kepada jurnal kegiatan literasi anak. Kami kan udah ada rapat juga dengan beberapa anak perwakilan dari masing-masing kelas. Itu terkait dari masalah ini, mereka tuh ada usul untuk membentuk tim literasi kelas. Jadi katanya siswa itu ingin juga dilibatkan dalam
program literasi ini. Jadi setiap kelas itu ada namanya tim literasi yang terdiri dari ketua itu nanti dia membantu tim literasi guru untuk memantau keterlaksanaan literasi setiap harinya. Kemudian ada juga sekretaris. Nah, sekretaris ini nanti tugasnya adalah untuk mendata ke mereka hasil dari teman-temannya yang sudah melaksanakan literasi. Kemudian ada usulan juga dari satu siswa, kayak ada tambahan juga sebagai koordinator mading mereka minta. Jadi hasil dari literasi siswa yang mereka anggap atau yang dinilai itu terbaik dan layak untuk dipublikasikan di mading, itu nanti mereka seleksi untuk ditampilkan di mading, dan harapannya itu bisa menjadi inspirasi buat teman-temannya yang lain gitu sih. Itu kemarin usulan dari siswa. Gimana menurut Bapak Ibu? Begitupun nanti di akhir penilaian guru itu merasa ringan juga karena udah dapat data-data dari anak tadi kan, nggak yang harus buka lagi. Karena selama ini kita sudah melaksanakan program literasi yang sudah berjalan dengan lancar. Kita masih terkendala untuk implementasi penerapan numerasinya. Dan kemarin itu juga kita merujuk dari hasil rapor mutu. Sudah ditindaklanjuti, kepala sekolah kemarin sudah memfasilitasi kita dengan IHT tentang literasi dan numerasi. Kita juga udah dapat ilmu terkait numerasi kemarin kan. Nah, untuk implementasi pelaksanaan numerasi di kelas kita bagaimana Bu? Bapak Ibu untuk ininya penerapannya kira-kira untuk anak-anak? Iya, kan Numerasinya. ini kemarin pernah kalau numerasi kan dia menghitung. Menghitung kemarin kalau anak SMA apa bagusnya yang setiap hari mereka itu tahu hasil di mengamati. Kalau yang pernah saya itu anak SD, tapi kalau diterapkan di SMA apa ya? Dia menanam kangkung. Menanam kangkung itu di dalam polybag. Jadi setiap anak itu setiap hari dia melihat hasil tanaman kangkungnya itu Jadi bibit. Kalau menyiram airnya dia berapa ininya kan, itu kalau angka-angka yang mengandung angka-angka itu kan numerasinya. Kenaikannya setiap hari berapa persentase kenaikan dari tanaman kangkung itu, berapa tinggi-tinggi itu sudah masuk ke tanaman kegiatan numerasi. Apakah kita buat di SMA itu cocok atau enggak saya nggak tahu, karena itu saya pernah di SD dia ada guru yang berarti. Jadi diukur pakai roll, ukuran tanahnya berapa, airnya sehari dia berapa. Jadi satu kelas mungkin punya tanaman kangkung 5 aja. Nah, jadi satu kelas itu meneliti lah, bukan meneliti, membuat laporan mungkin kan. Mungkin teknik pelaksanaan itu yang masih apa, atau kan kita buat yang lain juga boleh. Kalau SD ada juga satu lagi, menghitung lapangan. Menghitung lapangan, ukuran misalnya ukuran tiang bendera, berapa jarak tiang bendera ke kantor, berapa jarak tiang bendera ke jalan, berapa jarak tiang bendera, pokoknya ukuran taman, ukuran apa itu boleh. Berarti pokoknya kan yang penting mengandung angka-angka dan dia bisa, oh ini yang dikatakan numerasi gitu, persentase kah atau dia peningkatan ininya, apakah dia pokoknya masih mengandung matematika lah ya kan. Cuma kan itu bukan tanggung jawab guru matematika kalau numerasi. Kita semua sebenarnya bisa. Jadi di kampung itu kemarin kalau untuk segi PKN-nya apa, mungkin bagaimana dia sikap toleransinya dengan teman-temannya. Nah, itu guru PKN menilai mungkin sendiri. Bagaimana guru IPS misalnya saya, setelah kangkung itu dihasilkan setelah panen, apakah dia mau dijual masak atau dijual mentah gitu. Kalau dijual masak berapa? Itu pelaporannya mungkin ke guru IPS-nya gitu kan. Kalau mungkin sejarah dari kangkung ya kan. Kita dari mana? Gitu yang semalam saya tahu. Kalau
pas saya ikut ada Berarti orang untuk berbagi praktek. berarti Jadi numerasi semua kita guru seperti itu. melakukan penilaian ya. Tapi satu aja yang Produknya iya, satu produknya. ya. Jadi kalau misalnya menghitung lapangan, guru olahraga juga mungkin dia sudah tahu itu, oh ukur lapangan ini sesuai ya dengan pelajaran tema kita yang di menghitung lapangan bola, bola voli gitu kan. Mungkin itu yang saya tahu sedikit sih, cuma contoh-contoh yang lain mungkin mesti kita nggak terlalu fokus. Oh Kita masih benar Jadi, ininya ya Bu. Ya, implementasi implementasinya, iya gimana siapa yang Tapi kalau seperti kata Mika tadi kita buat misalnya nih berarti wali kelas dong dulu yang pertama kali bertindak di sini ceritanya itu ya kan. Kalau dari kalau guru, karena kalau SD itu kan satu penanggung jawab gurunya kan guru kelas gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan memang wali kelas, cuman tugas kayak seperti kata Bu Ika tadi, nanti orang ekonomi melihat secara ekonominya, orang sejarah tapi tetap kampung tadi, orang sejarah melihat sejarah kampungnya, maksudnya orang TIK bagaimana cara menjual mempromosikannya mungkin nanti diameter gambarnya dilihat dari orang TIK gitu, atau dari orang PKN nanti mungkin secara sosial bagaimana. Mungkin ya laksanaannya yang saya agama berapa Jangan terlalu persen banyak kan dia bukan cuma hitungannya aja, numerasinya aja, dia Data. data literasi dan grafik. numerasi. Berarti kalau kayak gotong royong, Iya. kalau kalian mengerjakannya 5 orang berapa kali? nah Itu iya ya. itu kolaborasi namanya. Kalau kalian 3 orang berapa kali butuh waktu untuk Nah, mengerjakannya. jadi gotong royong Berapa tadi waktu pasti gotong royongnya? ya. angka. Itu yang numerasi tadi. Oke, Itu tapi matematika. untuk mengawali kalau numerasi ini yang sudah kita rencanakan kemarin Bapak Ibu, saran dari Pak siapa kemarin narasumber kita? Pak Bambang. Pak Bambang. Nah, itu bisa kita mulai dulu di awal dari mapel Mapel masing-masing Bapak Ibu, masing-masing. ya kan? Kita biasain minimal dari 10 soal, satu soal kita selipkan soal numerasi kita Satu. ya dalam setiap mapel. Dan kita baru tahu juga bahwa ternyata numerasi itu bukan hanya Guru matematika, guru fisika, guru kimia, ternyata bahasa Indonesia, biologi tentu sering ada kan. Biologi masih ada lah beberapa dari materi itu. PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ternyata bisa. Sulit, cuman ya kita agak mikir. Dari uang jajan pun bisa. Agama bisa. Dari uang jajan kemana uang jajannya dipergunakan berapa? Detiknya dia nanti membuat laporan PowerPoint-nya. Iya. Dari agama balik jajan dari agama. PKN apa berapa gitu. duit dia, berapa yang disedekahkannya. Iya. Iya, itu pasti tuh agama itu. Kalau guru olahraga banyak tuh numerasi, Numerasi. kan Pak Nanan? Banyak hitung-hitungannya. Jantung, Detak Tak jantung. jantung. langkah kaki. Kalau guru agama Berapa nih langkah zakat. kaki? Dari rumah. Agama Kristen ada zakat nggak boleh? Ada infak enggak? Ada infak nggak? Ada itu bisa. berarti bisa itu. Dia hafalan satu ayat. Hafalan. Kalau kami Berapa ayat? berapa ayat, berapa hari, hari berapa ayat bisa kami hafalan. Ya nice. Good. Good. Ternyata kita sudah jadi pandai bernumerasi. Iya. Berarti mungkin di awal seperti itu program awal. Nanti kita rancang lebih detail lagi mungkin dari pendapat mereka tadi kita bisa masukkan juga nanti Nantikan di programnya ya. Baru nanti juga ini kemarin juga kita dirancang bahwa dalam literasi kan biasa kita bacaan tuh kan. Nah per 2 minggu itu kita coba nanti memasukkan materi numerasi. Mungkin awal-awal guru dulu atau tim yang menyiapkan atau nanti Di program literasi ya. iya. Oh bisa kayaknya pas kita di literasi, iya satu minggu sekali, 2 minggu sekali. Ya 2 minggu sekali lah. Memang ada satu mereka literasi bersama gitu ya. Ya, tentang numerasi. Tentang numerasi. Boleh nanti coba kita rancang di next pertemuan aja kayaknya ya Bu Priyama. Oke. Dari awal yang bisa kita lakukan, kita coba untuk nyisipin soal-soal numerasi di soal-soal ulangan harian kita aja. Baik. Udah.
Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup pertemuan ini? Sudah ya, alhamdulillah sudah dapat solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi terkait program literasi yang sudah kita jalankan. Inilah pentingnya evaluasi terhadap program-program kita supaya kita bisa tahu seberapa berjalannya program kita, dan tentunya kita harus melakukan perbaikan-perbaikan atas program-program yang sudah terlaksana. Alhamdulillah dari hasil diskusi kita sudah dapatkan solusi-solusi tersebut. Insya Allah nanti akan kita coba terapkan bersama, dan tentunya kita harus sosialisasikan juga kepada para wali kelas dan rekan-rekan kita semuanya ya Bapak Ibu. Nanti kita juga, alhamdulillah kalau dari kepala sekolah sudah support dan dukung dengan program-program yang sudah kita rancang. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada hari ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang buat kita semua. Siang. Yang saya hormati Ibu Riama dan Syuduri dan teman-teman saya sekalian yang telah hadir pada siang hari ini, di mana Yang Maha Kuasa masih memberikan kita kesehatan dan nafas kehidupan. Terima kasih buat teman-teman sekalian dan Syuduri dan Bu Riama yang telah hadir di tempat ini untuk membahas tentang literasi di sekolah kita di SMA Negeri 6 Pinggir ini. Dan kepada Bu Riama saya persilakan untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Bu Riama saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada anak-anak putra. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengenai kesehatan dan dapat melaksanakan diskusi pada siang hari ini. Baik, terima kasih juga kepada anak-anak semuanya dari perwakilan kelas yang sudah bersedia untuk menghadiri diskusi pada siang hari ini berkaitan dengan kegiatan atau program literasi yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Baik, di sini kita sudah melaksanakan kegiatan literasi selama di SMA 6 Pinggir ini. Nah, Ibu di sini akan menanyakan beberapa hal nanti berkaitan dengan kegiatan literasi, yaitu bagaimana perasaan Ananda semua selama melaksanakan kegiatan literasi numerasi yang ada di sekolah kita. Apakah kegiatan literasi yang kita laksanakan di sekolah kita ini sudah mampu untuk melatih Ananda dalam kegiatan literasinya ataupun kegiatan numerasinya? Adakah yang mau berpendapat? Ya, silakan nanti. Berdiri boleh kita berdiri. Menurut pendapat saya, kegiatan literasi yang sudah berjalan di sekolah kita ini sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan literasi di sekolah kita ini kurang efektif. Di mana masih terdapat beberapa teman-teman yang kurangnya kesadaran diri untuk melakukan literasi, di mana mereka harus dipaksa dan didorong oleh guru untuk melakukan literasi. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, baik ya. Satu kendala yang mungkin kita alami selama ini. Mungkin ada pendapat lain? Oke, baik. Kalau dari saya itu terkendala literasi itu terkendala pada saat jam pelajaran pertama. Misalnya penilaian literasinya itu kan dilakukan oleh guru pada jam pelajaran pertama. Tetapi kadang gurunya itu mau kelupaan dan tidak melaksanakan itu, Bu. Jadi kan kami para siswa itu sedikit jadi tidak konsisten dalam melakukan literasi karena gurunya aja sering kelupaan gitu. Oke, baik. Dari yang lain ada pendapat kah atau sudah sepakat atau tambahan ada?
Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat yang benar-benar semuanya ya nak. Oke, baik. Tadi Miss Dudus sudah mendengar kendala-kendala yang sudah dibukakan oleh beberapa teman tadi yang ternyata juga sudah mewakili dari apa juga yang kalian rasakan semua ya nak, bahwa literasi yang kita sudah jalankan selama ini sudah berjalan dengan lancar. Setiap hari budaya literasi 15 menit sebelum PGN dimulai kita laksanakan setiap hari, tapi kenyataannya ya kita lihat teman-teman kita masih, teman-teman Ananda masih banyak yang belum konsisten untuk melakukannya ya nak. Dari kesadaran dirinya belum menyadari akan pentingnya atau manfaat dari literasi itu mungkin yang membuat kalian itu enggan untuk berliterasi. Selanjutnya juga tadi ada kendala terkait penilaian, mungkin ya penilaian dari guru-guru yang kadang-kadang lupa harus diingetin, kalian juga terlupa untuk ngingetin gurunya ya nak. Hal itu mungkin terjadi karena ya waktu yang kita punya 15 menit sebelum PBN itu memang cukup singkat ya nak. Rasanya kurang kalau memang kita untuk laksanakan literasi itu, tapi memang sekolah berupaya dengan yang sedikit itu, tapi kalau continue konsisten setiap hari kita lakukan walaupun sedikit, kalau itu terus menerus konsisten kita lakukan, ada hasil yang baik yang bisa kita dapat. Seperti itu sih sebenarnya program dari sekolah kita, kenapa dibuat seperti itu. Di gurunya terlupa, nggak apa-apa, Anda maunya ingetin aja. Kalau gurunya masuk lupa atau kadang telat mungkin ya nak, gurunya telat masuk tuh udah buru-buru untuk mengejar pembelajaran yang seharusnya, jadi terlupa untuk menilai literasi kalian. Nggak apa-apa, kalian ingetin aja kalau gurunya lupa ya nak. Baik, tapi bagaimanapun itu adalah kendala, hambatan yang nantinya itu bisa menghambat hasil dari program yang kita sudah buat tentunya ya nak. Karena kalau kita buat program, tentunya yang kita harapkan adalah hasil yang terbaik ya karena itulah pentingnya kenapa Anda semua dikumpulkan di sini, berdiskusi di sini. Itulah tadi gunanya untuk mengevaluasi. Jadi program yang sudah kita laksanakan itu nggak bisa dibiarkan itu aja jalan tanpa dievaluasi. Sudah berjalan, sudah kita laksanakan, kita evaluasi untuk memperbaiki mana-mana kekurangan, mana-mana hambatan. Kita buat evaluasi, mana yang sudah bagus kita pertahankan, kita tingkatkan, mana yang rasanya menjadi kendala dan hambatan, itu yang jadi PR kita supaya bisa kita perbaiki ke depannya. Seperti itu ya nak. Oke, nah dari hambatan-hambatan dan kendala yang kita alami tersebut, kira-kira menurut Ananda apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Bisnis. Oke, boleh coba. Kalau pendapat saya nih, bagaimana kalau siswa-siswi diikut sertakan dalam untuk memantau kegiatan literasi yang sedang dilakukan? Berarti keikutsertaan siswa ya nak dalam pelaksanaan program ini. Oke, idenya cukup bagus. Terima kasih Mas. Ada yang lain nak? Oke, boleh. Izin memberikan pendapat, Miss. Kalau menurut saya, bagaimana kalau di setiap kelas itu diberikan tim, sehingga ketika guru masuk jam pertama ada yang mengingatkan, Miss. Jadi pembentukan tim ya, tim untuk membantu guru ya nak dari program tersebut. Oke, bagus sekali usulannya. Dua usulan ya. Dua usulan. Ada lagi yang mau menambahkan yang lain? Oke. Baik, kita tanggapi terlebih dahulu ya. Baik, dari berkaitan dengan usulan dari teman kamu tadi, itu sangat baik ya untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang tadi muncul selama kegiatan literasi kita yang terlaksana di sekolah ini. Nah, ada dua masukan tadi. Yang pertama itu adalah Keikutsertaan sertaan, keikutsertaan sertaan atau membuat keterlibatan siswa di dalam kegiatan literasi ini, bukan hanya sebagai pelaksana tapi juga ikut memantau ya keterlaksanaannya. Kemudian tadi dari Ristin pembentukan tim ya. Nah, itu adalah masukan yang sangat luar biasa karena dari
kita buat di dalam satu kelas itu setiap timnya itu berarti buatlah ada ketua dan sekretaris gitu ya. Nah nanti di situ kita rancang ketua itu bertugas untuk memantau, berarti dia melihat keterlaksanaan kegiatan literasi di setiap paginya itu, bagaimana keterlaksanaannya itu yang dipantau oleh ketua ya, ketua. Kemudian sekretaris seperti merekap ya, merekap jurnal hasil literasi, mungkin seperti itu ya. Jadi nanti ada ketua yang memantau dan ada sekretaris yang merekap hasil jurnal literasi. Jadi dengan adanya tim tadi dapat membantu keterlaksanaan di dalam kegiatan literasi setiap pagi. Jadi bisa mengatasi tadi ada guru yang lupa menilai, nah ada ketua literasi atau ketua tim nanti ya kita buat tuh dia yang mengingatkan, Bu, Pak, literasinya belum dinilai gitu kan, selama ini mungkin itu tidak terlaksana ya. Baru nanti hasilnya kan kalau sudah ada sekretaris juga hasil rekapannya lebih jelas siapa yang tidak melaksanakan, siapa, bagaimana hasilnya gitu ya kan. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan apa bagaimana? Saya Oke, boleh Rangga. Sebaiknya ada petugas untuk koordinator yang ada di mading untuk mengumpulkan literasi dan sebagai petugas yang literasi itu siapa aja gitu yang maksudnya dibilang setiap kelas tuh harus ada kayak koordinatornya, kayak dia minta sekelas siapa aja yang literasi gitu kayak apa gitu. Oh maksudnya ditempelkan di Iya. mading gitu. Oh ditempelkan dibuat dipublikasi di mading gitu ya. Ya. Oh koordinator mading gitu ya. Koordinator mading lah gitu. Sebaiknya ada koordinator mading. Ide yang bagus juga. Berarti Rafa maunya ada koordinator mading yang nanti ngumpulin Ya. hasil-hasil literasi terbaik dari teman-temannya gitu untuk di ajang di Dipublikasikan. mading gitu ya. Koordinator nanti datang ke sekolah siapa aja petugas mading yang literasi terbaik dari mading ini. Oke, usul yang bagus ya. Sekali ya. Jadi itu juga nanti bisa anak memotivasi teman-temannya yang lain ya. Oh kreasinya dipajang gitu. Yang lain juga termotivasi untuk buat yang terbaik juga ya. Selama ini kan belum seperti itu ya nak. Jadi makanya kalian termotivasi. Kita tambahkan dalam tim kelas itu ada koordinator ya. Berarti nanti boleh juga ada usulan yang lain, boleh nanti ditambahkan lagi. Mana tahu baru terpikir setelah sampai di rumah boleh ya nah. Tidak tertutup kemungkinan ada usulan yang lain. Oke, ada lagi? Nanti sudah cukup ya. Baik. Berarti tadi ini sudah ditangkap dari hasil diskusi kita untuk evaluasi kita untuk perbaikan kita ke depannya terkait kendala-kendala dari apa yang kita alami terkait program literasi itu. Yang pertama tadi ada pembentukan tim literasi kelas ya nak. Jadi berarti setiap masing-masing kelas itu ada tim literasinya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan koordinator. Baik, tadi ketua tugasnya tadi memantau terlaksananya literasi setiap harinya ya nak. Jadi nanti Ananda bisa sosialisasikan ke teman-teman kira-kira siapa yang bisa dikasih amanah tugas ini untuk membantu literasi kita supaya bisa berjalan dengan baik ya. Sekretarisnya koordinator mading, kalian ini kan ketua di kelas ya, jadi boleh coba disosialisasikan ya, dikoordinasikan dengan teman-teman sekelasnya gitu ya. Nah nanti bisa dulu sama Bu Riama juga coba berkoordinasi dengan wali kelas kalian, dengan guru tim literasi juga ya, dengan guru supaya untuk bantu ini gitu ya nak. Oke, gimana Bu Riama, cukup? Ada lagi yang ditambahkan? Cukup ya, baik. Oke. Baik, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita rencanakan tadi untuk perbaikan program kita ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita tentunya ya nak. Semangat terus, kalian ini adalah wakil-wakil yang
sih ya yang guru-gurunya harapkan untuk bisa nanti menularkan semangat-semangat positif ke teman-teman yang lain, gitu ya nak? Oke, untuk penutupan disuduri kembalikan kepada Putra ya. Silakan Putra. Sekian diskusi kita pada siang hari ini. Semoga literasi kita selanjutnya di SMA Negeri 6 Pinggir ini semakin lebih maju lagi dan siswa-siswi termotivasi terhadap literasi, dan kita juga setelah pulang dari sini besok kita bisa sharing kepada kawan-kawan, kita beritahukan bagaimana proses literasi kita supaya literasi kita lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Riyama dan Ciduri telah memberi solusi dari kendala-kendala yang kami miliki dan memberikan saran untuk kami siswa-siswi SMA Negeri 6 Pinggir supaya termotivasi lagi untuk berliterasi lebih baik lagi. Sekian diskusi kita pada siang hari ini. Semoga diskusi kita ini akan berbuah hasil yang lebih baik. Amin. Buat teman-teman sekalian dan ibu guru, selamat siang. Siang.